Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peggy Yolanda dari Prodi Manajemen Pajak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan eh, sebuah proposal tugas akhir, yaitu dengan judul Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD di Kota Padang. Yang pertama adalah latar belakangnya sendiri. Indonesia sebagai negara berkembang terus menggalakkan pembangunan di segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintah, maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan berbagai bidang pemerintah, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan, dan segalanya. Oleh karena itu, seharusnya yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengembangkan kelembagaan agar mampu melaksanakan perannya semakin besar dan mengingat secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pelayanan yang baik dengan mengandung nilai efisien dan efektif itu adalah memberikan pelayanan yang singkat. Pelayanan yang sangat besar artinya dalam suatu kegiatan, karena sering kita dengar dan temui seorang individu mau berpartisipasi oleh faktor baiknya pelayanan yang diberikan. Sementara itu, dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Ini salah satu sumber PAD yang dominan setelah retribusi daerah adalah pajak daerah. Dengan demikian, faktor pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting untuk membantu lancar jalannya roda pemerintahan dan membangun kesejahteraan seluruh masyarakat. Begitu juga Kota Padang yang merupakan daerah otonomi seperti daerah otonom lainnya yang ada di Indonesia, bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah, baik yang berupa pembiayaan rutin ataupun pembangunan yang memerlukan dana yang cukup besar, maka Badan Pendapatan selaku unsur pelaksanaan daerah di bidang pendapatan daerah diharuskan mampu menggali potensi-potensi pendapatan daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal. Seluruh penerimaan pajak daerah memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah Kota Padang yang diarahkan sebagai penggerak roda pemerintah dan pembangunan daerah. Untuk rumusan masalah sendiri yaitu bagaimana cara mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan PAD di Kota Padang. Dan untuk tujuannya untuk mengetahui cara optimalisasi penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Padang. Yang selanjutnya adalah yaitu bab 2 adalah landasan teori. Yang pertama, apa sih itu pengertian optimalisasi? Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Selanjutnya adalah pendapatan asli daerah. PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pengukuran atau penilaian pendapatan asli daerah bisa dilihat dan memperhitungkan prospek dan potensi suatu pajak, maka pemerintah perlu mengetahui beberapa kriteria sebagai tolak ukurnya. Kriteria tersebut adalah, yang pertama adalah hasil, yang kedua keadilan, yang ketiga efisiensi ekonomi, dan yang keempat kemampuan melaksanakan, dan yang kelima adalah kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.
Adapun jenis-jenis sumber pendapatan asli daerah adalah yang pertama, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain penerimaan yang sah. Sedangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dapat diperoleh adalah dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selanjutnya adalah pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud di sini adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian dinikmati dengan dipungut bayaran. Keberadaan pajak hiburan sebagai salah satu jenis pajak kabupaten atau kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia. Dalam pemungutan pajak daerah terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Di antaranya adalah hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. Penyelenggaraan hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat atau mendengar atau menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan. Selanjutnya adalah pembayaran jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan. Subjek dan objek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan. Dasar pengenaan tarif pajak daerah ini, yang pertama, pagelaran kesenian, rakyat atau tradisional sebesar 5%, untuk pameran 20%, tontonan film sebesar 20%, pagelaran musik, seni, atau tari sebesar 25%, untuk lomba pacuan kuda 30%, permainan ketangkasan manual 30%, untuk refleksi atau panti pijat sebesar 35%, pusat kebugaran 30%, karaoke 40%. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Untuk penelitian dalam proposal TA sendiri yang saya bikin ini adalah untuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan data baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Untuk lokasi dan waktunya sendiri, yaitu bertepatan di Kota Padang, lebih tepatnya pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamatkan di Jalan Muhammad Yamin nomor 70, Kampung Jauh, Padang Barat, Kota Padang. Dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020. Jenis penelitian ini sendiri adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan fakta berupa angka-angka dan hasilnya diketahui dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Untuk sumber datanya adalah yaitu berupa data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, serta data diperoleh berupa hasil wawancara. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lainnya, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Selanjutnya adalah pembahasan. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan restrukturisasi organisasi yang dilaksanakan pada awal tahun 2017. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah, urusan pemerintahan, di bidang pendapatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Visi dan misi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ini adalah terwujudnya penerimaan pendapatan asli daerah yang optimal melalui pelayanan prima dan profesional. Dan untuk misinya adalah suatu upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Yang pertama,
mewujudkan pengelolaan pendapatan asli daerah yang transparan dan akuntabel. Dan yang kedua, mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Untuk tugas dari Bapenda Kota Padang ini adalah yang pertama tugas pokok. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok, fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dan yang kedua fungsinya adalah melaksanakan tugas pokok. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mempunyai fungsi beberapa sebagainya. Satu, perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan. Kedua, pelaksanaan tugas dukungan bidang keuangan. Ketiga, pemantau, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan. Keempat, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari proposal TA yang saya bikin ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.